kita harus paham, perkara yang membuat kita tidak layak bersedih terlalu lama itu adalah yang kedua, yaitu adalah ketika kita mengimani betul tidaklah Allah memberikan kesulitan pada kehidupan kita kecuali pasti Allah memberikan dua kemudahan. Jadi kalaupun ada kesulitan yang sudah bersiap-siap menerkam kita, lalu menampar kita dengan kesedihan, maka pastikan ada ayat yang selalu kita ingat, selalu kita baca sering pada sholat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah itu kalau memberikan satu kesulitan, Allah sertakan dua kemudahan. Lalu yang membuat kita sedih itu apa? Kalau setiap satu kesulitan ternyata disertai dengan dua kemudahan. Setiap kesulitan itu selalu disertai dengan dua kemudahan. Ya, Allah menyebutkan kata usr satu kali, tetapi Allah ketika menyebut kata yusra dua kali, artinya satu kesulitan itu selalu disertai dengan dua kemudahan. Orang yang hari ini mendapatkan kesulitan, apapun bentuknya, selama dia tetap memposisikan dirinya dalam kerangka yang diridhai oleh Allah ketika Allah memberikan kesulitan itu, berapa banyak kesulitan itu ujungnya pasti sesuatu yang manis pada kehidupan kita. Kalau kita mengimani fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, terus apa yang membuat seseorang itu bersedih pada hidupnya? Lawang semua kesulitan yang dia dapatkan itu pasti akan mengundang dua kemudahan. Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan ketika beliau di Mekah selama 13 tahun terusir. Itu kan kesulitan yang luar biasa, terusir dari kota yang beliau dilahirkan, kota yang sangat beliau cintai, kota yang menjadi warisan dari nenek moyang beliau Nabi Ibrahim. Tapi ketika Rasulullah SAW terusir dari kota Mekah dengan satu kesulitan, tapi beliau pindah ke kota Madinah, siapa yang paham? Siapa yang kemudian mengerti? Ternyata di kota Madinah yang asalnya tidak pernah dianggap orang pada saat itu, sebuah wilayah yang dipandang sebelah mata, tapi justru kesulitan Nabi ketika terusir dari kota Mekah, ketika pindah ke kota Madinah, pada saat itulah kota Madinah memberikan kemenangan besar bagi Rasulullah SAW, dan itu ternyata waktunya tidak terlalu lama setelah Nabi dipindahkan dari Mekah menuju ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan itu selalu disertai dengan dua kemudahan. Bagi setiap kesulitan itu selalu disertai dengan kedua kemudahan. Yang Allah tugaskan kepada kita yaitu terus berikhtiar dengan ikhtiar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah yang atur kapan kemudahan itu Allah akan berikan pada setiap kesulitan yang kita jumpai ketika kita menata hati kita, lalu menata jiwa kita untuk tetap ridho kepada kesulitan yang Allah berikan. Karena banyak kesulitan yang Allah berikan itu ujungnya manis ketika Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kalau setiap mukmin itu faham bahasa Al-Quran sudah menyampaikan satu kesulitan disertai dengan dua kemudahan, maka dia itu tidak ada yang bisa merebut dia dari ketenangan hidup. Karena apa? Karena tahu kalaupun dia mendapatkan kesulitan, ada banyak kemudahan yang Allah berikan pada hidupnya. Ya? Berapa banyak orang yang mereka itu ditipu, didolimi dalam merintis bisnis, tapi justru dia ketemu orang lain yang tidak pernah dia duga dan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya. Ketika apa yang dia rintis itu menjadi sesuatu yang berhasil. Itulah yang kedua. Itulah kaidah Rabbani. Orang mukmin itu selain dia meyakini Allah itu sempurna dan Allah tidak mungkin berdusta di dalam sifatnya, yang kedua, tidaklah satu kesulitan kecuali disertai dengan dua kemudahan. Persoalannya apakah kita yakin ataukah tidak? Kita jumpai Nabi Musa itu diberikan oleh Allah kesulitan. Tapi ketika Nabi Musa sudah tidak ada harapan yang dia miliki kecuali Allah, ketika malam-malam beliau diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kota Mesir, pagi harinya seluruh bala tentara Fir'aun sudah tahu kalau Musa itu sudah pergi dari kota Mesir, dikejar. Di depannya Musa Lautan Merah, di belakangnya Musa seluruh bala tentaranya Fir'aun bersenjata lengkap yang tidak mungkin dihadapi oleh pengikutnya Musa bersama Nabi Musa. Ketika tidak ada harapan sama sekali pada saat itu, kecuali harapan yang dimiliki Nabi Musa itu adalah Allah, maka pada saat itu Nabi Musa tidak pernah menyangka kalau tongkat yang dipukulkan
ke Lautan Merah itu akan merubah Lautan Merah menjadi daratan, dilewati oleh Nabi Musa bersama pengikutnya. Ketika mereka sudah sampai di tepi berikutnya, dipukulkan kembali tongkat itu dan menenggelamkan Fir'aun. Pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi yang tahu kapan pertolongan Allah itu hanya Allah semata. Hanya Allah yang tahu kapan pertolongan Allah itu datang dalam kehidupan. Tapi setiap kesulitan itu selalu disertai dengan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Kalau ternyata belum datang kemudahan, tunggu. Kemudahan itu pasti datang. Kadang-kadang kemudahan itu dekat sekali dengan kita, cuma Allah itu suruh tunggu bagi kita untuk kemudian menunggu. Maryam ketika dia bersandar ke pohon kurma, lalu dalam kondisi kesakitan, sampai Allah ceritakan detail bagaimana kesakitan yang dirasakan oleh Maryam. Fa'aja'ahal makhadu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia bersandar saking beratnya kesakitan yang dirasakan oleh Maryam. Coba kalau saya mati saja. Tanpa disadari oleh Bunda Maryam, ternyata solusi hidupnya Bunda Maryam itu ada di dalam perutnya. Ketika ibu kita, Ibu Maryam, ternyata di dalam perutnya itulah solusi dalam hidupnya Ibu Maryam ketika lahirnya Isa. Allah itu selalu men-setting setiap pertolongan itu. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk yakin pertolongan itu Allah datang. Lalu kemudian kita disuruh menunggu di ruang tunggu sampai pertolongan itu betul-betul Allah turunkan. Karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kalau Allah sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, berarti betul-betul yusra itu akan Allah berikan. Cuma manusia adalah dalam kondisi yastajilun. Manusia itu kondisinya terburu-buru, meminta semuanya itu langsung segera. Padahal Allah itu tidak memberikan sifat pada kehidupan itu instan, tapi dengan proses. Sampai Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan setelah Allah memberikan kesulitan pada kehidupan kita. Karena itu merupakan sifat yang Allah berikan ketika Allah memperlakukan orang yang beriman. Kalau Allah memperlakukan orang beriman, selama setiap kita mendapatkan kesulitan, kita tetap berikhtiar, setelah itu pasrah sama Allah. Makanya orang yang pasrah sama Allah luar biasa. Orang pasrah sama Allah itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur solusi-solusi pada kehidupannya itu. Allah yang kemudian memberikan itu. Makanya kalau kaidah kedua ini kita faham, satu kesulitan disertai dengan dua kemudahan, tenang. Allah itu akan berikan kehidupan hati kita menjadi lapang. Tidak perlu frustasi, tidak perlu depresi. Sama, yakin saya. Dengan wabah corona ini pun, kalau memang sudah sampai puncaknya, lalu tiap rumah selalu berzikir kepada Allah dengan kunut nazilah yang mereka lakukan, mengetuk pintu langit, kesulitan ini akan dihilangkan oleh Allah, dan itu mudah bagi Allah. Dan itu ringan bagi Allah. Ketika Allah itu maha berkehendak tentang apa, karena Allah maha berkehendak tentang apa yang ia perbuat. Makanya setiap kesulitan selalu disertai dengan disertai dengan dua kemudahan. Yang Allah perintahkan adalah banyak-banyaklah bersabar pada setiap sisi kesulitan dan sisi kesukaran yang Allah berikan kepada kita, supaya kemudian kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kesedihan, mencengkram, menguasai seluruh hati dan jiwa kita. Ketika kemudian kita paham, kalaupun ada yang sulit, pasti ada banyak kemudahan yang kita peroleh dan kita dapatkan.